Pada kesempatan yang indah ini, mari kita membuka hati kita untuk mengalami firman. Saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Baik, kami membuka hati kami dan mengizinkan Tuhan berkata-kata melalui firman-Mu. Kami membuka hati saat ini di dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan, situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang barangkali kami diperhadapkan dalam keadaan gagal. Tuhan menolong kami, memberkati kami, melalui firman-Mu lah kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang saya beri judul Merayakan Kegagalan. Teks yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 hingga 38. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang tidak, saya ulangi lagi, membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Saudara, gagal merupakan sebuah realitas hidup yang menyakitkan. Ketika diperhadapkan dengan kegagalan, ada orang-orang yang memungkiri, ada orang-orang yang menyangkali, ada orang-orang yang menyalahkan ketika diperhadapkan dengan kegagalan. Mereka mencari kambing hitam sebagai sebab musabab mengapa mereka gagal. Mereka gagal dan gagal, saudara-saudara. Kegagalan idealnya harus dihapus dari memori kita. Jujur, saya akan membuat satu pilihan untuk hidup sukses daripada kegagalan. Pada waktu seseorang berdiri di dalam kegagalan, orang tersebut seolah-olah berada di perempatan jalan, dan di sanalah dia akan memilih melanjutkan atau menghentikan hidup ini. Ironisnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan itu seringkali kita alami, kegagalan seringkali kita hadapi, dan kegagalan itu merupakan bagian realitas hidup. Hidup itu begitu realistis, dan kegagalan bukan merupakan akhir dari segala-galanya. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari ayat tersebut atau ayat yang baru kita baca tadi, itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks perjalanan misi Paulus yang pertama. Gereja Antiokhia telah mengutus Paulus dan Barnabas sebagai utusan Injil, di mana mereka berdua menjadi misioner untuk menjangkau daerah-daerah lain dan kota-kota lain. Dan di dalam perjalanan misi yang pertama itu, Paulus dan Barnabas melibatkan Yohanes Markus. Saya tidak tahu di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Di sana dikatakan bagaimana pada waktu perjalanan mereka di Pafos, Yohanes Markus kembali ke Yerusalem. Entah apakah medannya itu begitu berat, ataukah tantangannya begitu sulit. Pemuda yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman ini memutuskan untuk pulang. Nah,
saudara-saudara sekalian, ketika Barnabas dan Paulus hendak melakukan perjalanan misi yang kedua, Barnabas hendak melibatkan kembali Markus. Tetapi dengan tegas Paulus mengatakan bahwa orang yang telah meninggalkan, orang yang tidak setia, orang yang tidak punya komitmen, seharusnya tidak dilibatkan. Ini menimbulkan sebuah perselisihan yang hebat. Di dalam cerita yang lain saya menemukan di dalam kisah mereka, peristiwa perdebatan ini memakan waktu berhari-hari, sehingga tidak ada titik temu yang pada akhirnya tim ini pecah menjadi dua. Paulus bersama tim barunya yaitu Silas, dan Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus. Saudara-saudara sekalian, Yohanes Markus telah gagal. Pemuda ini gagal. Seolah-olah tidak ada kesempatan yang kedua untuk melakukan pembenahan dan pembenahan. Tapi syukur kita bisa menemukan ada seorang yang bernama Barnabas begitu sabar untuk membimbing pemuda ini. Dan setelah kurang lebih 20 tahun atau 20 tahun, 25 tahun kemudian, di dalam Kolose 3 ayat 10, Paulus merekomendasikan kepada jemaat Kolose untuk menerima Yohanes Markus. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa pelayanan Markus itu sangat berguna baginya. Saudara, saya menemukan bahwa ada perubahan demi perubahan, ada kematangan demi kematangan, dan saya menemukan Yohanes Markus pernah gagal, tetapi bukan menjadi orang yang hidup di dalam kegagalan. Kekasih Tuhan, ketika seseorang berada di dalam kegagalan, apakah orang itu semakin naik meroket atau justru sebaliknya semakin turun menukik? Keputusan-keputusan, pilihan demi pilihan yang mereka buat. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila saat ini berada di dalam kegagalan, saya menyampaikan kabar baik. Jika kita menyikapi dengan cara yang benar, kegagalan dapat menjadi batu loncatan untuk menghasilkan pembelajaran bagi hidup kita. Sekali lagi, peganglah baik-baik kebenaran ini, bahwa jika kita menyikapinya dengan cara yang benar, kegagalan itu dapat menjadi batu loncatan untuk menghasilkan pembelajaran berharga bagi hidup kita. Nah, bagaimana kita menyikapi kegagalan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kegagalan awal bukanlah kegagalan total. Kekasih Tuhan, barangkali kita yang tumbuh dewasa di tahun 80-an hingga 90-an barangkali masih ingat dengan sepenggal lagu yang berjudul "Di Sini di Batas Kota Ini". Lagu yang pernah dinyanyikan oleh Tommy Jepisa. Ya, sepenggal saja yang saya tahu, saya tidak hafal. Kalau tidak salah lagunya begini: mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Tangis perih tersimpan dalam hati. Saudara, gagal dan gagal lagi, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari?
Apa yang kamu harapkan dari seorang laki-laki yang penuh dengan kegagalan ini? Gagal, saudara sekalian, seringkali meninggalkan trauma, seringkali meninggalkan luka, seringkali meninggalkan kepahitan. Ada banyak orang yang tidak mau mencoba lagi dan bangkit kembali ketika dia gagal dan putus asa dan mengatakan dunia telah runtuh dan kiamat, dan seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Saya bersyukur di antara kita ada rekan-rekan yang pernah mengikuti pendidikan di kepolisian. Ya, saya ambil contoh saudara Bayu. Pernah gagal Bayu? Ya, sekali gagal, bahkan ada yang 2 kali gagal. Saya percaya kegagalan itu lumrah. Tetapi ketika orang yang gagal itu trauma, luka dan kepahitan, dan tidak pernah mencoba kembali, saudara, betapa itu tragis. Sekali lagi, kegagalan awal bukanlah kegagalan total. Kita semua punya pengalaman-pengalaman pahit, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam kehidupan, baik itu di dalam bisnis, baik di dalam rumah tangga. Kita belum pernah menjadi orang yang sempurna. Hingga saat ini kita masih belajar. Kegagalan bagian dalam proses hidup kita. Saudara dan saya di dalam proses, dan mari kita menjalani proses itu. Ada orang-orang yang jatuh terjerembab dan terperangkap di dalam kegagalan, dan dia tidak mau bangkit lagi. Saudara adalah butiran debu, tapi marilah kita bangkit lagi, bangkit lagi. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, tidak bermasalah berapa kali Anda terjerambab. Yang menjadi masalah adalah apakah apabila Anda jatuh, Anda bangkit kembali. Seorang yang bernama Lis Brown satu kali pernah berkata begini, saya mengutipnya di dalam tulisannya, kita memasukkan saat-saat baik ke dalam dompet, tetapi saat-saat buruk ke dalam hati. Saudara, saya punya cerita sedikit. Memiliki seorang teman yang beberapa tahun yang lalu, satu kali saya pakai dasi warna merah. Lalu entah mengapa, sebab pada waktu saya pakai dasi warna merah, dia tidak suka dengan dasi warna merah yang saya pakai. Tanpa sebuah alasan yang jelas, setiap kali saya memakai dasi warna merah itu, dia tidak suka. Lalu dengan penasaran saya bertanya, mengapa kamu tidak suka saya pakai dasi warna merah? Jawabannya simpel. Katanya pada waktu diputus pacarnya itu pakai dasi warna merah. Betapa sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Bagaimana seseorang menjadi trauma, terpuruk, dan di dalam kepahitan. Robert Lee adalah seorang jenderal terkenal dari Amerika. Suatu kali dia berkunjung ke sebuah desa, dan di desa tersebut Robert Lee bertemu dengan seorang wanita yang ingin menarik simpati kepada jenderal Lee ini. Wanita itu mengatakan, Tuan Lee, coba lihatlah pohon-pohon di pekaranganku. Semua rusak
akibat tembakan artileri pasukanmu. Jenderal Lee diam sejenak dan dia mengatakan demikian, "Ibu, sudah waktunya ibu menebang pohon-pohon dan melupakannya. Sudah waktunya saudara melupakannya. Apabila saudara pernah mengalami bisnis yang gagal, pekerjaan yang gagal, pelayanan yang gagal, ingatlah baik-baik, kegagalan awal bukanlah kegagalan total." Yang selanjutnya, kegagalan awal menjadi guru yang bijak untuk kita belajar. Saudara, saya mempelajari ketika Yohanes Markus bersama dengan Barnabas. Barnabas bukan hanya seorang paman yang baik, tetapi juga seorang mentor yang sabar, telaten, ulet. Dia bisa mengerti dan memahami orang muda ini masih perlu proses belajar. Masih diberi kesempatan untuk yang kedua untuk belajar. Oleh karena untuk menghasilkan pertumbuhan dan kedewasaan itu perlu waktu yang panjang, dan itu membutuhkan seorang mentor yang sabar. Gereja saat ini kehilangan identitasnya di dalam panggilan mentor dan tidak memberikan kesempatan dan ruang serta waktu terhadap kesalahan, kelancangan, dan kegagalan. Dan dia berpikir dengan perfeksionis seolah-olah orang itu sudah sempurna. Ingatlah baik-baik, untuk menghasilkan pemimpin muda, pemimpin baru perlu waktu. Dan saya percaya Barnabas itu begitu sabarnya menuntun dan membimbing orang muda ini kepada satu tahap pertumbuhan. Sekali lagi, kegagalan awal itu menjadi guru yang bijak untuk kita belajar. Kegagalan yang dievaluasi akan memberikan banyak pembelajaran dalam hidup kita. Justru pada waktu kita gagal, kita belajar bersabar. Pada waktu kita gagal, kita belajar arif, kita belajar berkomitmen, kita belajar tunduk. Beberapa tahun yang silam, saya memiliki seorang mentor. Satu kali dia melihat kesalahan saya, dan pada waktu dia melihat kesalahan saya, mentor itu begitu jujur mengatakan, "Andreas, saya tidak suka terhadap sikap." Dia konfrontir apa yang saya lakukan, bahwa yang saya pikir yang saya lakukan itu benar. Dengan ceroboh saya melakukan itu, tetapi mentor saya tahu persis titik kelemahan apa yang saya miliki. Setelah demikian, saudara, mentor saya itu datang, lalu dia peluk saya. Dia katakan, "Andreas, kamu itu seperti adik saya. Saya mengasihi kamu." Saudara, pernyataan itu seperti meluluhkan kekerasan hati saya. Ada seorang yang begitu peduli dan tidak membiarkan kesalahan saya, justru membenahi, menuntun, dan membimbing. Jujur, saya telah kehilangan orang tersebut. Beberapa bulan yang lalu dia dipanggil Tuhan. Namanya Douglas Jonathan Hollis. Masa-masa lalu di mana saya dibimbing itu sungguh sangat menyentuh dan memberkati hidup saya. Saya belajar tunduk terhadap organisasi. Saya belajar taat terhadap pimpinan. Justru ketika saya gagal, dan kegagalan itu
yang bijak untuk saya bertumbuh dan bertumbuh. Kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal yang ke-7, Yosua pernah gagal sebagai seorang jenderal yang pernah menaklukkan tanah perjanjian. Saudara, suatu kali Yosua akan menghancurkan atau akan berperang melawan orang Ai. Orang Ai itu tidak banyak. Dan saya berpikir Yosua mampu menaklukkan penduduk yang tidak banyak ini, saudara sekalian. Jenderal yang piawai berperang, orang yang sudah pengalaman malang melintang, saudara sekalian, menaklukkan ganasnya padang gurun, menaklukkan sungai Yordan, menaklukkan Yeriko, menaklukkan Kanaan, menaklukkan daerah-daerah lain. Tapi ketika menghadapi Ai, dia gagal. Kegagalan itu membuat kita menjadi bijak. Ingatlah, kegagalan awal menjadi guru yang bijak untuk kita belajar. Yang terakhir, kegagalan awal menjadi pijakan untuk menorehkan sejarah. Saudara, tadi sudah saya singgung, kegagalan itu ibarat seperti sebuah jalan. Kita berdiri di persimpangan untuk melanjutkan atau kita berhenti dan mencari jalan lain. Ada banyak orang-orang yang menukik naik ke atas, turun ke bawah. Semakin dalam terjerembab, semakin dalam dia meratapi kegagalan. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang naik semakin meroket dan dia bisa menorehkan sejarah di dalam hidupnya. Kegagalan itu seharusnya menjadi batu loncatan untuk mengukir sejarah. Bapak Ibu yang saya kasih, kembali di dalam teks ini, Yohanes Markus meninggalkan warisan bagi sejarah gereja mula-mula dengan tulisannya yang disebut Injil Markus. Pada waktu Yohanes Markus bersama dengan Petrus lalu menulis khotbah Petrus pada waktu di Roma, lalu kumpulan-kumpulan dari tulisan Yohanes Markus dan khotbah Petrus itu menjadi satu naskah yang kita terima hingga saat ini, yang disebut dengan Injil Markus. Injil Markus merupakan salah satu Injil sinoptis, dan Injil ini merupakan Injil yang pertama kali sebelum Matius, Lukas, dan Yohanes ditulisnya. Kegagalan yang pernah dialami oleh Markus menjadi satu batu loncatan. Saudara, sekali lagi, kalau saudara gagal, saudara bukan menjadi orang yang hidup di dalam kegagalan. Kegagalan itu akan menjadi batu loncatan untuk mengukir sejarah. Kegagalan akan memberikan warisan rohani tentang kuasa Allah yang menang di atas segala-galanya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu membaca di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45, di sana kita menemukan tentang tema di dalam Injil Markus tentang Yesus adalah manusia hamba yang menang. Markus menulis satu tema utama tentang Yesus hamba yang menang, dan itu hanya kita temukan di dalam tulisan. Kegagalan akan memberikan warisan rohani tentang kuasa Allah yang luar biasa
Saudara-saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang hidup, pengalaman-pengalaman yang akan mendorong, pengalaman-pengalaman yang memberikan inspirasi orang lain ketika saudara pernah gagal. Hidup ini adalah realistis. Kegagalan merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting bukan mengapa kita gagal, melainkan bagaimana kita menyikapinya ketika kita gagal. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kegagalan awal bukanlah kegagalan total. Kegagalan awal merupakan guru yang bijak untuk kita belajar. Dan kegagalan awal merupakan pijakan yang kuat untuk kita menghasilkan sejarah baru masa depan. Saya akan menutup di dalam satu cerita. Pada waktu saya melihat sebuah film yang berjudul Akyun Jongkok yang dibintangi oleh Warkop Dono Kasinoendro, 3 pemuda setelah melakukan penggalian harta karunnya, dia tidak mendapatkan harta karun yang dicarinya itu. Lalu pada waktu terakhir kali, ada seorang teman yang memberikan roti tar, dan salah satu dari antara mereka mengatakan, "Mari kita rayakan kegagalan." Sambil menyalakan lilin, lalu roti tar itu meledak, mereka tertawa. Saya berpikir, adakah orang di dalam dunia ini tertawa ketika dia gagal? Yang jelas mereka akan marah. Tapi saudara sekalian, seandainya saudara berada di dalam situasi gagal saat ini, kegagalan akan memberikan saudara pelajaran. Saudara akan naik lebih tinggi dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita.